Semangat pagi di hari Senin 11 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dengan memakai ungkapan Jawa, gayuk-gayuk tuno, gayuh-gayuh luput. Gayuk-gayuk adalah upaya menggapai sesuatu dengan cara semacam menyuap. Jadi gayuk-gayuk tuno berarti berupaya menggapai sesuatu dengan cara menyuap, tetapi malah menjadi rugi, bukan hanya tidak tergapai apa yang diinginkan, tetapi ada bagian-bagian yang digunakan untuk menggapai menjadi hilang. Sedangkan gayuh-gayuh luput adalah upaya menggapai sesuatu dengan cara yang sewajarnya, tetapi akhirnya juga tidak tercapai. Misalnya, jika seseorang mempunyai suatu cita-cita, kemudian dia belajar dengan sungguh-sungguh demi menggapai cita-cita tersebut, tetapi toh akhirnya cita-citanya tidak tercapai juga. Anggota keluarga Allah, keduanya, baik gayuk-gayuk ataupun gayuh-gayuh, sama-sama merupakan upaya manusia. Hanya gayuk-gayuk dengan cara yang negatif karena merasa sudah mampu mempunyai sesuatu sehingga menganggap bisa dicapai dengan kemampuan dan sesuatu yang dimilikinya, dan gayuh-gayuh adalah dengan cara yang wajar dan positif. Tetapi keduanya juga tidak bisa menggapai hasil. Ungkapan Jawa ini hendak mengingatkan pendengarnya tentang keterbatasan manusia dalam kehidupan. Berupaya dengan cara apapun, jika Tuhan menghendaki berbeda, upaya yang dilakukan manusia bisa sia-sia. Namun bukan berarti manusia boleh hanya diam saja, tanpa melakukan apa-apa, bahkan tanpa cita-cita. Dalam hal ini yang dibutuhkan, melalui pengajaran Jawa tadi, yang dibutuhkan manusia adalah ketika melakukan sesuatu, ketika mempunyai cita-cita untuk dicapai, harus disesuaikan pada kehendak Tuhan. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus, memberikan pengajaran bahwa pembenaran yang menghasilkan keselamatan hanya diberikan oleh Tuhan, bukan hasil usaha manusia. Sehingga manusia mempunyai tugas menyesuaikan diri atas kehidupannya pada kehendak Tuhan. Leksionari bacaan kedua hari ini menyatakan catatan akan pengajaran Rasul Paulus tersebut. Surat Roma pasal yang keempat, ayatnya pertama sampai dengan 12, yang
Demikian. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang yang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita, pada masa ia belum disunat. Demikian kesaksian yang tertulis pada surat Roma 4 ayat 1 sampai 12. Anggota keluarga Allah, dalam hal ini Rasul Paulus mengajak umat belajar kepada Abraham sebagai bapa orang percaya yang sudah mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Sekali lagi, pembenaran ini yang kemudian menghasilkan keselamatan atau kekekalan surgawi. Karena hanya orang yang kondisinya benar yang bisa diselamatkan atau menggapai kekekalan surgawi. Tetapi bukankah tidak ada orang benar di dunia ini? Bukankah setiap orang pernah berbuat salah? Untuk itulah kita diajak belajar kepada Abraham. Anggota keluarga Allah, Abraham bukanlah orang benar, tetapi dia adalah orang yang menerima pembenaran dari Allah. Bukan Abraham yang benar, tetapi menerima pembenaran dari Allah, atau dibenarkan oleh Allah. Abraham pernah berpikir dan berbicara salah di hadapan Tuhan
dengan menganggap bahwa apa gunanya semua yang diberikan Tuhan nanti. Karena aku akan mati tanpa keturunan, dan Eliezer hambanya yang akan menjadi ahli warisnya. Itu disaksikan dalam Kejadian 15 ayat 3. Dan ketika Tuhan menyatakan bahwa Abraham akan diberi keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut, Abraham kemudian menjadi percaya. Di dalam Kejadian 15 ayat 4 sampai 6. Dan inilah, percaya itulah yang diperhitungkan Tuhan menjadi kebenaran. Kesaksian bacaan kita Roma pasal 4 secara khusus ayat 3 menyatakan, sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Iman, percaya Abraham tadi diperhitungkan sebagai kebenaran. Bahkan kalau kita ikuti perjalanan kisah Abraham berikutnya, Abraham ketika sudah diperhitungkan dengan percaya pembenarannya dari Tuhan tadi, masih juga melakukan kesalahan lagi. Bukankah karena atas usul dan saran Sarai istrinya, Abraham akhirnya mengambil Hagar, hambanya, untuk bisa memberikan keturunan? Padahal sebelumnya, ia sudah menyatakan, aku percaya akan janji Tuhan yang akan memberikan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Hanya gara-gara logika manusia yang sudah tua tidak bisa mempunyai anak, maka Abraham bertindak menurut kemampuan manusianya sendiri, mengambil langkah menurut logika manusia sendiri. Itulah kesalahan Abraham. Bukankah dalam kisah berikutnya Abraham juga pernah berbuat kesalahan gara-gara rasa takut? Maka ia tidak mengakui Sarai sebagai istrinya di depan Abimelek. Hingga Raja Gerar itu yang bernama Abimelek itu mengambil Sarai sebagai istri. Kekhawatiran, ketakutan, perasaan, logika manusia yang terbataslah yang seringkali membuat manusia melakukan kesalahan seperti Abraham dan Sarai. Bukankah kesalahan karena rasa khawatir, rasa takut, berpusat pada logika dan perasaan yang semacam ini dialami oleh semua orang, termasuk kita, anggota keluarga Allah. Sebagai anggota keluarga Allah, mari kita belajar kepada Abraham bahwa pembenaran yang diberikan Tuhan bukan hasil perbuatan dan usaha kita. Karena logika, perasaan, dan segala sesuatu yang ada pada kita terbatas. Bahkan seringkali membuat kita jatuh pada kesalahan yang satu dan kemudian pada kesalahan berikutnya dan lainnya, begitu terus menerus. Ingat bahwa pembenaran yang diberikan Tuhan itulah yang menyatakan keselamatan dan kekekalan surgawi. Dalam hal ini bukan berarti kita kemudian hidup seenak kita sendiri. Karena perbuatan dan usaha kita tidak berpengaruh pada keselamatan, ya sudahlah. Monggo kerso Gusti. Suka-sukanya Tuhan. Bukan itu. Ayat 7 dan 8 memberikan pernyataan kepada kita, bacaan Roma 4 tadi. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.
senada dengan ungkapan Jawa di depan tadi. Gayuk-gayuk tuno, gayuh-gayuh luput. Dalam ungkapan Jawa tersebut kita mempunyai tugas sebagai anggota keluarga Allah menyelaraskan, menyesuaikan perbuatan dan perjalanan hidup kita seluruhnya hanya pada karya pembenaran yang telah Allah lakukan kepada kita di dalam diri Yesus Kristus. Bukankah kita semua sudah menerima pembenaran dari Yesus Kristus? Dan jangan hanya mandek dan bangga pada tanda keselamatan berupa baptis yang sudah kita terima di dalam Yesus Kristus. Seperti Abraham juga tidak hanya mandek dan bangga pada sunat sebagai tanda keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi hidup yang semakin sesuai dengan kehendak Allah sebagai bukti bahwa kita sadar dan merasa sudah menerima pembenaran dari Allah. Bukankah Abraham ketika sudah diberi anak dan diberi nama Ishak seperti yang diperintahkan Tuhan, dan kemudian diuji Tuhan agar mempersembahkan anaknya itu, Abraham mewujudkan kesetiaan pada mengikuti kehendak Allah. Belajar dan berlatih hidup sesuai dengan kehendak Allah berarti belajar dan berlatih semakin meyakini bahwa kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Sehingga hanya kehendak, perintah, dan ketetapan Allah, apapun yang Tuhan berikan, pasti sudah diberikan jalan keluarnya, dan tugasku hanya menjalani apa yang ditetapkan, diperintahkan, dan yang menjadi kehendak Allah dalam perjalanan hidupku. Seperti saat Ishak hendak dipersembahkan, Tuhan menggantinya dengan domba. Di dalam Kejadian 22 ayat 13. Anggota keluarga Allah, mari bersama, sekalipun dengan tertatih-tatih, kita belajar dan berlatih. Hidup percaya kepada Tuhan seperti Abraham. Karena percaya itu yang kemudian diperhitungkan sebagai pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Dan pada saatnya kita akan dimampukan juga seperti Abraham ketika kita mengakui dia sebagai Bapa orang percaya, Bapa kita. Kita pun menjadi anak-anak yang percaya dengan sungguh karena belajar kepadanya. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah menempatkan dan mengakui kekuasaan Tuhan di atas segala-galanya. Sebagai wujud sarana kita belajar dan berlatih percaya kepadanya, mempercayakan diri kepadanya. Mari kita belajar kepada Abraham dan kita hari ini akan bersama-sama mengungkapkan nyanyian keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus adalah Raja alam semesta. Dia yang mengasihi manusia, dia juga yang akan kita ikuti dengan kasih. Segala sesuatu yang lain di dunia ini bisa nampak indah. Tamasya, sawah ladang, semua bisa nampak elok berseri. Terang surya, sinar bulan bisa nampak indah. Insan bisa nampak indah, tetapi kita hanya mengakui. Hanya Tuhan yang di atas semuanya tadi yang indah. Karena dia yang maha indah, dia harta surgawi yang akan menolong kita, memberikan pembenaran dan kita akan selalu dimampukan menjadi orang percaya. Kidung Jemaat nomor 19 akan kita lantunkan bersama-sama, Tuhanku Yesus.
jalan raya Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah tamasya, indah sawah ladang, sungguh elok berseri. Yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang sedih. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di surga dan di dunia. Indah kesuma, insan lebih indah pada masa mudanya. Bunga akan layu, insan berlalu, Yesus kekal selamanya. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu. Yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Kita berdoa bersama. Puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Allah yang berkuasa di atas segala sesuatu, Allah yang melebihi segala sesuatu. Perkenankan kami menaikkan syukur karena kami hari ini boleh belajar, beriman, percaya kepadamu seperti Abraham. Hanya karena percaya kami yang diperhitungkan sebagai pembenaran yang Engkau berikan seperti Engkau memberikan pembenaran kepada Abraham. Dan di dalam langkah kehidupan kami mengakui keterbatasan kami, kelemahan kami. Sehingga ketika kami berusaha untuk gayuk-gayuk, kami bisa merugi, kami bisa tuno. Dan ketika kami gayuh-gayuh, kami pun tidak mendapatkan. Untuk itu, kami hanya akan belajar kepada Abraham, menyelaraskan hidup, menyesuaikan diri pada kehendak Tuhan. Apapun aktivitas kami hari ini, kami haturkan sebagai sarana kami hendak menyelaraskan hidup kepada Tuhan. Kami menyerahkan anggota keluarga Allah di dalam kelemahan ragawi, apapun jenis penyakit yang ada, biarlah kasih kuasa-Mu tetap nyata bagi semuanya. Kami menyerahkan anggota keluarga Allah di dalam setiap pergumulan kehidupan yang sedang terjadi, tetap di dalam tangan kasih kuasa-Mu dan mengandalkan Tuhan yang memiliki kuasa di atas segala-galanya. Kami menyerahkan anak-anak kami di masa pandemi ketika belajar dengan pelajaran jarak jauh. Biarlah kasih-Mu yang ada,
kuasa-Mu yang nyata, mereka pun belajar mengenal akan kasih dan kuasa Tuhan. Menyerahkan para usia produktif dalam aktivitas kerja di bidang apapun, sepenuhnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara kami haturkan. Mohon kebijaksanaan untuk semuanya. Para medis menjadi garda paling depan suasana pandemi, biarlah kasih-Mu juga menjadi pelindung dan kekuatan kebijaksanaan-Mu nyata. Bersama-sama dengan masyarakat menggapai damai sejahtera yang telah Engkau berikan, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata bagi hidup kami semua. Mengaturkan gereja-gereja Tuhan dalam suasana pandemi tetap mencari kehendak Allah dan menemukan hal yang terindah pembenaran Engkau berikan bagi semuanya. Itu doa kami Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Ampuni dosa kesalahan anak-anak kami, mungkin di dalam belajar dan berlatih. Bersama-sama dengan kami para orang tua juga tidak sempurna. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama belajar hidup percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan seperti Abraham. Mengandalkan Tuhan, menyelaraskan diri pada kehendak Allah dengan membawa berkat yang diperintahkan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.